warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan lebih bagus kocor atau tugal? Simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengaplikasian pupuk susulan yang tepat saat musim penghujan. Jika di video kami sebelumnya kami sudah banyak sekali membahas mengenai pengaplikasian pupuk di musim kemarau, yaitu lebih bagus untuk diaplikasikan dengan pengocoran. Selain untuk memudahkan unsur haranya larut, ini juga bisa lebih mencukupi kebutuhan air saat musim kemarau. Nah, beda dengan musim penghujan di mana pasokan airnya cenderung lebih banyak. Jadi cara pengaplikasian pupuk susulan yang tepat saat musim penghujan adalah dengan cara ditugal. Lalu gimana sih cara pemberian pupuk susulan yang tepat? Nah, jadi yang pertama yang sahabat Senang Tani harus lakukan adalah sebelum kita lakukan penanaman, di mulsa kita sudah ada lubang untuk pupuk susulan. Nah, sebelum dilakukan penanaman sebaiknya di lubang pupuk susulan ini kita tugal terlebih dahulu supaya lubangnya ini sudah siap dan kita tidak perlu melakukan penugalan lagi setelah penanaman, karena penugalan setelah penanaman ini terlalu beresiko, ini bisa memutus perakaran pada tanaman kita. Jadi upayakan sebelum penanaman kita tugal terlebih dahulu lubang pupuk susulannya untuk mempersiapkan pengaplikasian pupuk susulan yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kemudian setelah tanaman kita tanam, biasanya tanaman kecil akan kita aplikasikan nutrisi melalui pengocoran, baik itu pengaplikasian asam amino atau pengaplikasian nutrisi yang lain, karena otomatis jika tanaman kita masih kecil maka perakarannya juga masih belum terlalu luas. Jadi jika kita mengaplikasikan pengocoran saat tanaman masih kecil, ini akan sangat efektif untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Jadi unsur hara bisa langsung diserap oleh tanaman kecil kita. Kemudian semakin lama tanaman kita semakin membesar dan perakarannya ini semakin meluas, maka pengaplikasian pupuk susulan yang selanjutnya bisa kita aplikasikan mulai umur tanaman sekitar 20 hari. Lalu setelah tanaman kecil ini kita lakukan pengocoran kurang lebih 3 kali dengan interval 5 hari sekali. Setelah itu bisa kita aplikasikan pupuk susulan dengan penugalan tadi, karena tanaman kita semakin besar jadi jangkauan akarnya lebih luas, jadi akan lebih efektif jika kita mengaplikasikan pupuk di lubang susulannya. Biasanya untuk pupuk susulan ini saat musim penghujan sahabat Senang Tani bisa mengaplikasikan pupuk NPK yang minim amonium, karena amonium saat musim penghujan ini terlalu beresiko untuk meningkatkan keasaman di tanah. Jadi usahakan untuk mengaplikasikan pupuk yang minim amonium. Sahabat Senang Tani bisa mengaplikasikan pupuk NPK 1616 yang ada tambahan kandungan TE-nya. Jadi setelah dilakukan pengocoran 3 kali dengan interval 5 hari sekali tadi, bisa 5 hari setelahnya kita aplikasikan pupuk susulan NPK yang mengandung TE tadi di lubang tanam pupuk susulannya yang sudah kita tugal saat sebelum penanaman tadi. Kemudian kita aplikasikan kira-kira 1 sendok per lubangnya. Dengan pengaplikasian pupuk susulan dengan cara ditugal tadi, maka pupuk ini akan lebih aman dibanding jika kita mengaplikasikan hanya dengan ditabur tanpa dilubangi terlebih dahulu. Karena jika hanya ditabur di permukaan tanah tanpa dilubangi terlebih dahulu, maka dia akan lebih mudah hilang larut karena air hujan. Apalagi jika hujan semakin lama semakin deras, maka kemungkinan pupuk kita ini akan menghilang begitu saja. Beda jika kita mengaplikasikan dengan ditugar terlebih dahulu, maka pupuknya akan lebih aman dan juga lebih efektif untuk diserap oleh tanaman. Selain itu, dengan penugalan maka pupuk kita ini akan larut secara berkala melalui bantuan air hujan. Jadi karena unsur hara pada pupuk yang kita aplikasikan ini tentunya tidak bisa langsung secara instan diserap oleh tanaman. Dengan bantuan adanya air hujan, ini bisa melarutkan unsur hara yang ada di pupuk kita tadi ini secara berkala.
Jadi kebutuhan unsur hara pada tanaman kita ini bisa tersedia secara terus-menerus untuk tanaman. Kemudian untuk interval pengaplikasian pupuk susulan saat musim penghujan bisa dilakukan sekitar 20 hari sekali saat fase vegetatif tanaman. Kemudian saat mulai masuki fase generatif sudah mulai berbunga, ini bisa dilakukan pengaplikasian pupuk susulan setiap 5 kali petikan buah. Kemudian untuk pupuk susulan saat fase generatif, sahabat Seneng Tani bisa menggantinya dengan NPK Hydro seperti apa yang dilakukan oleh Mas Udin, yang mungkin sahabat Seneng Tani semua juga sudah tidak asing dengan beliau melalui metodenya yang sudah terbukti bisa menghasilkan tanaman cabai yang subur dan hasil yang maksimal, yaitu dengan pengaplikasian pupuk susulan berupa NPK dengan tambahan TE saat fase vegetatif dengan interval 20 hari sekali, kemudian setelah masuk fase generatif kemudian diganti dengan NPK Hydro dengan pengaplikasian setelah 5 kali petikan. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara pengaplikasian pupuk susulan yang tepat saat musim penghujan supaya lebih efektif untuk tanaman dan tidak hilang begitu saja terkena oleh air hujan. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.